Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat kepada Bapak Rifki Ada selaku dosen kewarganegaraan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang kasus korupsi PT Timah Tbk. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, saya Lukita Sutomo, NIM 230103058. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama adalah latar belakang. Kejaksaan Agung menetapkan Harvey Mois sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan bisa disebut dengan IUP PT Timah Tbk pada tahun 2015 sampai 2022. Harvey Mois ditahan sementara di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu tanggal 27 bulan 3 2024 malam selama 20 hari hingga 15 April 2024 untuk dilakukan pemeriksaan. Adapun pasal yang disangkakan kepada Harvey adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 JO. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 JO. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sehari sebelumnya, Kejagung juga menahan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, yakni Helena Lim yang juga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah. Kasus korupsi Harvey Mois dan menjadi kasus korupsi terbesar di Indonesia yang merugikan hingga 271 triliun. Kasus ini merupakan salah satu skandal terbesar dalam sejarah Indonesia. Kasus ini melibatkan PT Timah Tbk dan sejumlah pihak swasta dalam praktik penambangan ilegal di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk di Bangka Belitung selama periode 2015-2022. Untuk kronologinya, pada periode 2015 sampai 2022, PT Timah Tbk diduga bekerjasama dengan pihak swasta untuk melakukan penambangan timah ilegal di wilayah IUP mereka. Hasil penambangan ilegal ini kemudian dijual kembali ke PT Timah Tbk, menciptakan siklus yang merugikan negara. Selanjutnya, Kejaksaan Agung mulai mengusut kasus ini melalui metode pengembangan kasus, bisa disebut juga dengan case building. Bukan operasi tangkap tangan, metode ini memungkinkan penyidik untuk mengumpulkan bukti yang lebih komprehensif dan menerapkan ancaman hukuman yang berat. Untuk tersangkanya, kasus ini menyerat 16 tersangka termasuk tadi Helena Lim, dikenal juga sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, dan Mokhtar Riza Pahlavi Tabrani, yakni mantan Direktur Utama PT Timah Tbk, dan Harvey Mois, suami artis Sandra Dewi. Baik, ada solusi dari maraknya korupsi agar korupsi tidak tidak melebar luas. Yakni yang pertama penguatan institusi anti korupsi, yaitu membangun dan memperkuat institusi anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mencegah dan menindak tindakan korupsi. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas, yaitu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dan proses pengambilan keputusan dengan memberikan akses publik terhadap informasi yang relevan. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan, yaitu mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi dan mempromosikan nilai-nilai integritas dan akuntabilitas sejak dini. Yang terakhir, penguatan sistem hukum, yaitu memperkuat penegakan hukum dengan mengembangkan sistem yang adil, efektif, dan transparan untuk menangani kasus-kasus korupsi. Ada juga tanggapan dari pemerintah. Kejaksaan Agung menegaskan komitmennya untuk menindak tegas para pelaku korupsi di sektor sumber daya alam.
Kasus ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan dalam pengelolaan sumber daya alam agar lebih transparan dan akuntabel. Kasus korupsi timah ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat dalam pengelolaan sumber daya alam dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan lingkungan. Diharapkan dengan penanganan yang serius, kasus serupa tidak terulang di masa depan. Baik, di sini juga ada sumber berita yang saya ambil dari Google. Terima kasih. Terima kasih juga saya telah menyampaikan materinya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.